Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai Intercompany Sales of Property, Plant, and Equipment. Nah, sebelumnya di materi Intercompany Sales of Inventory, kita sudah pernah membahas apa itu downstream dan upstream. Di sini kita masih membahas di mana downstream merupakan penjualan yang terjadi dari parent kepada subsidiary. Upstream merupakan penjualan yang terjadi dari subsidiary kepada parent. Lalu ada juga horizontal, di mana anak perusahaan parent menjual sesama subsidiary. Jadi subsidiary A menjual ke subsidiary B, atau subsidiary B bisa juga menjual ke subsidiary A. Nah, selama terjadi transaksi antar induk dan anak perusahaan, atau anak perusahaan terhadap anak perusahaan, maka perlu untuk dieliminasi. Mengapa? Karena biar menyajikan nilai asetnya beserta penyusutan pada neraca konsolidasi yang sesuai dengan nilai tercatatnya. Nah, sekarang kita mau membahas jurnal eliminasi yang dibuat atas transaksi aset tetap antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Di sini yang pertama, jika kondisi atas transaksi aset tetap itu mengalami keuntungan, maka jurnal eliminasi yang dibuat adalah gain on sale pada debit dengan fix aset itu sendiri yang dijual di bagian kredit. Lalu, di tahun-tahun berjalan, jurnal eliminasi yang dibuat, kita perlu melihat apakah kondisi transaksi tersebut merupakan penjualan downstream atau upstream. Jika penjualannya merupakan downstream, berarti parent menjual kepada subsidiary dan menggunakan cost atau partial equity method, maka jurnal eliminasi yang dibuat adalah beginning returning parent di bagian debit dengan fixed asset di bagian kredit. Jadi gain on sale yang terjadi di tahun penjualan aset di tahun-tahun setelahnya pada saat eliminasi dialokasikan kepada beginning return earning parent. Selanjutnya, jika transaksi downstream menggunakan equity method, maka jurnal yang dibuat adalah investment in S di debit dengan fixed asset di bagian kredit. Jadi gain on sale yang terjadi di tahun transaksi aset tetap, maka dieliminasi di tahun-tahun selanjutnya dialokasikan kepada investment in S. Selanjutnya, jika penjualan ini merupakan penjualan upstream, berarti subsidiary menjual kepada parent, maka jurnal yang dibuat jika menggunakan cost atau partial equity method adalah di bagian debit terdapat beginning returning parent, kemudian terdapat NCI, dan kredit ada fixed asset. Nah, di sini karena ini merupakan penjualan upstream, subsidiary menjual kepada parent. Jadi, keuntungan yang dimiliki oleh subsidiary atas penjualan aset tetap tidak hanya dialokasikan kepada parent, namun subsidiary juga perlu mengalokasikan keuntungannya kepada NCI, sehingga muncul akun NCI di bagian debit. Selanjutnya, jika penjualan upstream menggunakan metode equity, maka jurnal yang dibuat adalah investment in S dan NCI di bagian debit, serta fixed asset di bagian kredit. Di mana NCI juga masih timbul di bagian debit karena subsidiary perlu untuk mengalokasikan keuntungannya tidak hanya kepada parent, namun juga kepada NCI. Nah, di sini sekarang kita mau membahas kondisi kedua. Jika transaksi aset tetapnya mengalami kerugian, maka jurnal eliminasi yang dibuat itu fixed asset di bagian debit dan loss on sale di bagian kredit. Lalu, jurnal eliminasi yang dibuat di tahun-tahun berikutnya juga masih sama melihat apakah itu transaksi downstream atau upstream. Jika merupakan transaksi downstream dan menggunakan cost atau partial equity method, maka jurnal eliminasi yang dibuat itu fixed asset di bagian debit dan beginning return earning parent di bagian kredit. Jadi loss on sale yang terjadi di tahun transaksi aset tetap dialokasikan ke akun beginning return earning parent di jurnal eliminasi tahun-tahun berikutnya. Lalu, jika transaksi downstream ini menggunakan equity method, maka jurnalnya menjadi fixed asset terhadap investment in S.
Nah, loss on sale yang terjadi di tahun transaksi aset tetap ini dialokasikan ke akun investment in S di jurnal eliminasi tahun-tahun berikutnya. Jika transaksi ini merupakan transaksi upstream dan menggunakan cost atau partial equity method, maka jurnal eliminasinya menjadi fixed asset di bagian debit dan beginning returning parent serta NCI di bagian kredit. Loss on sale ini yang terjadi di tahun transaksi aset tetap dialokasikannya tidak hanya kepada beginning returning parent. Jadi, subsidiary masih punya tanggung jawabnya untuk mengalokasikan kerugian atau keuntungannya kepada NCI. Jadi muncul akun NCI di jurnal eliminasi. Kemudian, jika transaksi upstream ini menggunakan equity method, maka jurnalnya menjadi fixed asset di bagian debit dan investment in S serta NCI di bagian kredit. Selanjutnya di sini ada tipe aset. Terdapat dua tipe aset. Yang pertama ada non-depreciable asset dan yang kedua ada depreciable asset. Non-depreciable asset merupakan aset yang tidak bisa didepresiasi atau tidak bisa disusutkan. Sedangkan depreciable asset berarti aset tersebut bisa untuk disusutkan. Contoh dari non-depreciable asset adalah tanah atau land, sedangkan contoh dari depreciable asset adalah building, vehicle, equipment, dan lain-lain. Yang pertama di sini ada non-depreciable asset, di mana jika terjadi penjualan non-depreciable asset, maka tidak terdapat pengakuan atas laba atau rugi penjualan tersebut, namun hanya mengakui transfer aset itu sendiri. Lalu, laba atau rugi ini kemudian baru boleh untuk diakui jika asetnya terjual pada pihak ketiga atau pihak di luar afiliasi. Di sini terdapat contoh ilustrasi jika P Company memiliki 80% kepemilikan di S Company dan tahun 2020 ini S Company menjual tanah kepada P Company senilai $300.000 dengan harganya $500.000. Nah, tanah tersebut kemudian dijual kembali oleh P Company pada pihak ketiga tahun 2022. Jadi, P Company punya kepemilikan 80% di S Company. Nah, S Company ini kos tanahnya sebesar $300.000. Tapi S Company menjual kepada P Company tahun 2020 itu seharga $500.000. Lalu tahun 2022 sama P Company dijual kepada pihak ketiga atau pihak luar afiliasi. Berarti yang pertama kita buat itu di eliminasi, jurnal eliminasi pada tahun 2020 adalah gain on sale of land terhadap land senilai $200.000. Nilai ini didapat dari 500.000 dikurang 300.000, di mana 500.000 merupakan harga yang diberikan oleh S Company kepada P Company. Sedangkan 300.000 merupakan kos tanah itu sendiri. Jadi, di sini S Company mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah sebesar $200.000. Namun kembali lagi karena belum boleh untuk diakui keuntungan tersebut, maka perlu untuk dieliminasi. Jadi di debit terdapat gain on sale of land dan di kreditnya terdapat land. Lalu untuk di tahun 2021 jurnal eliminasi yang ada adalah di debit gain of sale of land yang terjadi tahun 2020 ini dialokasikan kepada beginning return earning parent atau investment in S dan NCI. Kembali lagi karena ini perusahaan S Company menjual kepada P Company, jadi merupakan penjualan upstream ya teman-teman. Karena merupakan penjualan upstream, S Company mempunyai kewajibannya untuk mengalokasikan gain-nya atau keuntungannya tidak hanya kepada parent, namun juga kepada NCI. Jadi di sini muncul di debit beginning return earning parent atau investment in S, tergantung metodenya. Jika cost method berarti menggunakan beginning return earning, jika equity method berarti menggunakan investment in S. Lalu di debit lainnya ada non-controlling interest, di mana nilainya 160.000 didapat dari 80% dikali 200.000. Sedangkan non-controlling interest didapat 40.000 dari 20% dikali 200.000. Lalu ada kreditnya land sebesar 200.000. Lalu di tahun 2022 di sini parent sudah menjual kembali tanah yang dibelinya dari S Company kepada pihak ketiga atau pihak di luar afiliasi.
Nah, jurnal yang dibuat adalah di bagian debit terdapat beginning return earning parent atau investment in S, tergantung dengan metodenya. Lalu ada non-controlling interest, dan di bagian kredit ada gain on sale of land senilai 200.000, di mana beginning return earning parent atau investment in S itu nilainya 80% dari 200.000, sedangkan non-controlling interest merupakan 20% dari 200.000. Nah, di sini karena tahun 2022 asetnya itu sudah terjual pada pihak ketiga, maka keuntungannya itu sudah boleh diakui. Jadi muncul akun gain on sale of land dieliminasi. Selanjutnya kita masuk ke depreciable asset. Nah, jika terjadi penjualan upstream, downstream, atau horizontal atas aset yang bisa didepresiasi, nah laba rugi atas aset yang dijual tersebut bisa diakui pada saat yang pertama, saat aset dijual kembali pada pihak ketiga atau di luar afiliasi. Yang kedua, pada saat aset telah digunakan oleh si pembeli, sehingga laba atau ruginya ini direalisasikan melalui penyusutan, atau biasa disebutnya sebagai realized usage. Kemudian di sini ada ilustrasi, di problem 1 modul halaman 21, Peace Company memiliki 80% hak voting di Shining Company. Si Peace Company ini kemudian menjual equipment kepada Shining sebesar $400.000 pada 1 Januari 2020. Nah, equipment-nya dibeli pada tahun 2016 seharga $1 juta dan didepresiasi menggunakan straight line method selama 10 tahun. Jadi, di sini Peace Company menjual kepada Shining di mana equipment-nya itu cost aslinya $1 juta dan dijual kepada Shining itu sebesar $400.000. Sekarang yang diminta adalah pembuatan jurnal eliminasi pada tahun 2020 dan 2021. Nah, sebelumnya berdasarkan soal ini udah bisa kita simpulkan ya bahwa ini merupakan penjualan downstream karena parent menjual aset atau di sini parent menjual equipment-nya kepada subsidiary. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mencari nilai gain atau loss dari aset yang dijual. Di sini kita menjual equipment, di mana cost equipment yang parent beli pada tahun 2016 itu sebesar $1 juta. Dan kita kurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar $400.000, di mana $400.000 ini didapat dari 1 juta atau dari cost equipment-nya dikali 4 per 10 tahun. 4 tahun ini merupakan penggunaan equipment sebelum parent jual ke subsidiary dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi bisa kita dapat book value equipment-nya per tahun 2020 pada saat parent jual ke subsidiary itu sebesar $600.000. Baru bisa kita selisihkan dengan selling price-nya sebesar $400.000. Karena book value equipment lebih besar daripada selling price, berarti terjadi loss dari penjualan equipment sebesar $200.000. Nah, setelah itu baru bisa kita lanjut ke jurnal eliminasi di tahun 2020. Yang pertama ada eliminasi dari penjualan equipment itu sendiri. Di sini debitnya ada equipment sebesar $600.000, di mana nilai ini didapat dari cost dikurang selling price $1 juta dikurang $400.000. Lalu ada loss on sale of equipment di kredit sebesar $200.000 dan akumulasi depresiasi equipment di kredit sebesar $400.000. Selanjutnya ada realized usage atau jurnal untuk merealisasi laba atau rugi melalui penyusutan. Nah, di tahun 2020 ini kan equipment-nya sudah terpakai, udah didepresiasi berarti. Nah, karena sudah didepresiasi, maka loss yang terjadi ini, loss atas penjualan equipment sudah bisa direalisasikan melalui penyusutan tahun ini. Jurnalnya yaitu Depreciation Expense Equipment terhadap akumulasi depreciation senilai 33.333. Didapatnya dari loss penjualan equipment-nya sebesar $200.000 dibagi remaining life 6 tahun. 6 tahun ini karena masa manfaat equipment sebesar 10 tahun, namun sebelum parent menjual ke subsidiary sudah dipakai 4 tahun, maka sisa masa manfaat dari equipment-nya adalah 6 tahun. Jadi 200.000 dibagi 6 tahun, kita bisa dapat realized usage tahun 2020
sebesar $33.333. Lalu sekarang bisa kita lanjut ke pembuatan jurnal eliminasi tahun 2021. Di sini jurnalnya masih sama seperti tahun 2020, terdapat eliminasi atas penjualan aset itu sendiri. Di sini berarti atas equipment. Yang membedakan hanya loss yang terjadi tahun 2020 pada tahun 2021 ini sudah kita alokasikan ke akun beginning retained earning parent atau investment in S, tergantung metodenya. Jika menggunakan cost method berarti menggunakan beginning retained earning parent, jika menggunakan equity method berarti akun yang digunakan investment in S dengan nilai nominal yang masih sama. Namun perlu diingat juga bahwa jurnal eliminasi atas penjualan aset ini sendiri, atas intercompany sales, itu hanya dibuat jika perusahaan belum menjual equipment-nya kepada pihak ketiga atau pihak keluar. Jadi jika perusahaan sudah menjual equipment-nya kepada pihak ketiga, maka eliminasi yang dibuat bukan seperti ini lagi. Lalu selanjutnya kita masih ada jurnal realized usage untuk tahun 2020 dan 2021. Nah, di sini di debit terdapat usage tahun lalu dengan jurnalnya beginning retained earning P atau investment in S, tergantung metodenya. Dengan nominalnya dari penyusutan tahun lalu. Lalu ada depreciation expense equipment di bagian debit. Nah, ini usage yang terjadi tahun ini atau penyusutan yang terjadi tahun ini dengan nominal yang sama. 200.000 itu adalah loss dari penjualan asetnya dibagi 6 tahun, yaitu masa manfaat, sisa umur masa manfaat dari asetnya. Dan di kredit ada akumulasi depresiasi equipment sebesar 66.666, itu akumulasi dari penyusutan tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian kita masih melanjuti soal di problem 1. Pada tahun 2020, Peace Company melaporkan laba bersihnya sebesar $450.000, di mana nilai ini sudah termasuk penjualannya kepada afiliasi. Dan Shining Company melaporkan $250.000 laba bersih. Nah, yang diminta itu menghitung controlling dan non-controlling interest di consolidated net income pada tahun 2020. Di sini yang pertama kita punya shining income 250.000. Kita alokasikan sesuai persenannya kepada parent dan NCI. Parent di sini memiliki 80% di subsidiary di shining, berarti dikali 250.000 kita dapat $200.000. Dan NCI sebesar 20%-nya dikali 250.000 kita dapat $50.000. Kemudian di Peace Company income-nya sebesar $450.000. Di sini kita perlu kurangi dengan unrealized loss. Nah, kenapa kita perlu kurangi? Karena penjualan aset ini terjadi di tahun 2020 dan loss-nya juga terjadi di tahun 2020. Sehingga konsepnya masih sama seperti yang kita pelajari juga sebelumnya, karena masih tahun berjalan, jadi masih unrealized. Jadi kita kurang dengan unrealized loss. Dan karena loss ini sendiri sifatnya mengurangi, dan unrealized juga mengurangi income, berarti nilai 200.000 ini menjadi positif. Kemudian kita kurangi lagi dengan realized usage atau realisasi dari rugi melalui penyusutan. Jadi ini depresiasinya yang $33.333 didapat dari loss dibagi remaining life, $200.000 dibagi 6 tahun. Kita dapat adjusted income-nya menjadi $616.667. Kemudian kita tambah lagi dengan income yang kita dapat dari Shining Company sebesar $200.000. Sehingga controlling interest untuk tahun 2020 adalah $816.667. Nah, sekarang yang diminta adalah membuat jurnal yang dicatat jika Shining menjual equipment-nya kepada pihak ketiga sebesar $200.000 pada awal tahun 2021. Nah, di sini bisa kita lihat ya, loss on sale yang terjadi pada tahun 2020 pada saat parent menjual ke subsidiary itu sebesar $200.000. Nah, di tahun 2020 ini sendiri, Shining sudah menggunakan equipment-nya. Karena Shining sudah menggunakan equipment-nya, berarti
rugi dari penjualan equipment sudah bisa direalisasikan melalui penyusutan. Jadi di sini nilai ini merupakan nilai depresiasi tahun 2020 sebesar $33.333 didapat dari loss $200.000 dibagi 6 tahun, yaitu sisa umur manfaat dari equipment. Nah, karena sudah terjadi depresiasi atau realized usage di tahun 2020, berarti kita bisa mendapat loss on sale of equipment per tahun 2021 sebesar $166.667. Nah, nilai inilah yang kemudian kita catat ke dalam jurnal. Dengan jurnalnya, di bagian debit di sini ada loss on sale of equipment, jadi sudah bisa kita realisasikan. Maka loss on sale of equipment sudah bisa muncul ke dalam debit. Dan kreditnya beginning return earning parent atau investment in S, tergantung dengan metode yang digunakan, apakah cost method atau equity method, senilai $166.667. Oke, sekian sudah pemaparan materi mengenai intercompany sales of property, plant, and equipment. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.